Awal film, kita akan diperlihatkan bahwa ada seorang pria yang bernama Namyong. Nampaknya dia seperti orang kaya bersama dengan teman-temannya yang sedang berada di rumah Kang Jin. Kang Jin terlahir dalam keluarga miskin. Dalam keadaan masa-masa sulit, dia meminjam uang kepada Namyong dengan bekerja untuk mengerjakan PR-PR yang ada di sekolahnya. Terlepas dari saat itu, tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Rang. Dia menjabat sebagai seorang kolektor. Di scan lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Dayong. Dia juga melewati masa-masa yang sulit. Keesokan harinya, dia bersekolah. Dia menepati janjinya untuk mengerjakan PR dari Namyong, seorang kaya yang membayarnya. Di sisi lain, Dayong juga mendapatkan masalah dari orang yang tidak suka kepadanya. Teman sejatinya yang bernama Hewon, dia juga mendatangi untuk bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Selepas jam pelajaran selesai, pada saat dia sedang membersihkan ruangan, datanglah Namyong dan teman-temannya. Saat itu pun Namyong memuji atas kinerja, akan tetapi itu adalah sebuah sindiran untuk memberikan sebuah punishment berupa menempelkan cap yang ditempelkan di dahinya, yang mana hal itu adalah hal yang memalukan di sekolah bila mendapatkannya. Tidak lama dari itu, Rang yang sudah lama menunggu di bawah tidak sabar akhirnya mendatangi naik ke kelas untuk mencari Kang Jin. Dia bertujuan untuk mencari sebuah amplop yang dia cari selama ini. Namun pada akhirnya dia pun tidak mendapatkan salah satu informasi dari hal tersebut dan pulang dengan sia-sia. Malam harinya saat Kang Jin pulang, dia pun berusaha untuk menghapus cap tersebut dan menemukan bahwa dia melihat sekepok uang yang dimaksud oleh Rang. Tanpa sengaja, dia pun pergi keluar dan bertemu dengan seseorang perempuan teman kelasnya yaitu Dayong. Sampai pada saat di kelas, pacarnya dari Dayong yaitu Namyong mengintegrasi Dayong dan menemukan bahwa Kang Jin lah yang memberikan hadiah. Saat itu pun Namyong merasa bahwa harga dirinya tidak berarti lagi di hadapan pacarnya. Karena hal itu, akhirnya Namyong mengambil uang yang berada di jaket dari Kang Jin. Lalu, Namyong memberikan opsi jika hendak mendapatkan uangnya kembali, dia harus membawakan sebuah uang untuk sebagai tebusan. Percakapan mereka pun didengar oleh Dayong yang mendengar semua percakapan mereka berdua. Pada saat malam hari dia hendak ke rumahnya, ia bertemu dengan Rang. Akhirnya Rang menyadari bahwa Kang Jin telah berbohong kepadanya. Saat itu pun Kang Jin memberitahunya bahwa ada seseorang yang mengambil uang darinya. Kemudian, karena hal tersebut, Rang memiliki ide bahwa Kang Jin bisa dikerjakan untuk membantunya dalam mencari uang ini. Tepat keesokan harinya, dia langsung ditraining oleh Rang. Tidak lama dari itu, Kang Jin langsung mempraktikkan step by stepnya yang diberikan kepadanya. Step pertama, dia harus mempermalukan Namyong di depan banyak orang. Lalu, untuk tahap kedua, dia meyakinkan seseorang yang dekat dengannya, yaitu keluarga dekatnya, yaitu dengan mendatangi tempat ayahnya kerja. Imbas dari kejadian tersebut bahwa Kang Jin mulai dibenci oleh Namyong, dan pada saat itu pun seluruh anggota dari Namyong mengejar Kang Jin untuk memberikan dia pelajaran atau perbuatan yang telah dia perbuat. Temannya yang membantunya membututinya melaporkannya kepada Rang. Saat Rang datang, mereka semua pun yang ada di ruangan tersebut akhirnya terkejut dan tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, pada saat itu pun perjanjian telah dibuat. Saat ini, Namyong telah terpojok dan memberikan persetujuan atas pembayaran bunga dari hasil pengembalian uang yang dimiliki oleh Kang Jin. Saat itu pun, 180 derajat Kang Jin berada di atas angin dan memutarbalikkan kembali keadaan seperti semula. Saat itu pun Namyong ada di tangan Kang Jin dan tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, dari kejadian tersebut, Kang Jin sekarang dekat dengan Dayong. Ternyata diketahui, Dayong adalah keluarga yang kaya sebelumnya, dan sekarang dia tidak bisa merasakan lagi. Dan pada akhirnya dia bisa mempunyai teman selain dari Namyong. Tepat keesokan harinya, Namyong memberikan sisa uang yang diharapkan oleh Kang Jin
Akan tetapi, Kang Jin punya cara yang cerdik untuk mempermalukan Namyong di hadapan para teman-temannya. Dari hal itu pun, pertemanan dari Namyong mulai hilang satu persatu, karena Namyong sudah lagi tidak berpengaruh apa-apa di sekolahnya. Cerita kembali ke Dayong. Apasnya, ia mendapatkan sebuah surat untuk memproses keberangkrutan keluarganya dan melepaskan masa tahanan. Akan tetapi, dia malah bertemu dengan polisi cabul yang menginginkan bayaran dengan Dayong. Nampaknya Kang Jin sudah mulai dalam pengaruh Rang. Sekarang ia pun berencana untuk menjadikan rentenir dalam sekolahnya. Dia pun mencari cara untuk mengembangkan uangnya dan terus berkembang. Malam harinya, Kang Jin dan Dayong berjalan bersama. Sepulang dari situ, dia langsung mendatangi rumah milik Rang dan membahas tentang bisnis yang akan dijalankan di sekolahnya. Tetapi sebelum itu, ada kekhawatiran dari teman-temannya tentang kerjaannya saat mengetahui bahwa Kang Jin akan menjalankan bisnisnya di sekolah, yang mana hal itu adalah ilegal di negaranya. Kang Jin pun mulai menjadi karyawan magang untuk melihat kinerja teman-teman seperjuangannya. Secara tidak sengaja, teman-teman dari Namyong melihat Kang Jin bersama teman-temannya yang dia takuti. Di sisi lain, bahwa teman-teman dari Namyong sekarang sudah tidak ada lagi kekuatan untuk melawan Kang Jin dan teman-temannya. Terlepas dari hal itu, nampaknya Namyong mengalami stres berat karena posisinya sekarang tergantikan oleh Kang Jin. Dari hal itu, ada temannya yang memanfaatkan popularitasnya yaitu Shinji datang untuk menghiburnya. Saat di sekolah pun, ia melaksanakan tugasnya sebagai rentenir yang telah diajarkan oleh Rang. Dia melakukan demi mendapatkan uang. Pendekatan demi pendekatan dia lakukan untuk mendapatkan lebih banyak uang yang dia gunakan. Seperti halnya anak muda ketika mendapatkan banyak uang dan bingung menggunakannya, yang mana dia pun menggunakannya untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya dan bergabung dengan klub orang kaya yang ada di sekolah tersebut. Sepulangnya dari lokasi itu, ia pun bertemu dengan Dayong untuk berbagi cerita satu sama lain. Keesokan harinya ada hal-hal yang mengejutkan. Berita bahwa Kang Jin sebagai rentenir terdengar luas. Sampai-sampai pada suatu ketika, ada guru yang juga membutuhkan dari jasa dari Kang Jin. Malam harinya, teman-temannya pun mengunjungi Namyong di sebuah bar dan meminta maaf atas kelakuan terakhirnya yang tidak mempercayai atas Namyong saat ini. Saat itu pun mereka mulai mencari cara untuk menjatuhkan Kang Ji. Keesokan harinya, tepat di sekolah, kaki kanan dari Namyong menghampiri kaki kanan dari Kang Ji, yaitu Manso. Dari situ, Namyong mulai memprovokasi tentang tindakan yang dilakukan oleh Kang Jin kepadanya. Dalam hal ini, mengadu domba agar menjadi keributan. Dan saat itu pun Manso mulai mendatangi Kang Jin dan mengetes ucapan dari Namyong. Di tempat lain, Dayong dihampiri oleh temannya yang hendak memberikan uang karena ingin membantunya dalam menyelesaikan masalah keluarganya. Akan tetapi, Dayong tidak menghargai kerja payah dari temannya karena sudah begitu muak dengan kenyataan masa lalunya. Karena semakin hari Kang Jin semakin menyolot, karena dia merasa sudah memiliki banyak uang. Akhirnya, Manso pun pulang mendatangi Ram untuk mengatakan dan memintanya untuk membagi tugas agar bisa menghasilkan lebih banyak uang itu dengan dalihnya. Keesokan harinya, Kang Jin kaget dengan keputusan yang dibuat dan merasa seperti tidak ada yang berpihak kepadanya. Sampai pada akhirnya, dia kesal karena untuk pertama kalinya, target dia tidak sesuai dengan harapan dan dia mencoba untuk berdiskusi dengan ketuanya yaitu Rang. Rang pun tidak mau menahu tentang hal itu dan memintanya untuk fokus kembali dalam menjalankan tugasnya. Kang Jin pun mulai mendapatkan masalah besar ketika para nasabahnya dan para orang-orang dari SMA lain membantu Namyong untuk menjatuhkan Kang Jin, memberitahu polisi bahwa ada kejahatan di dalam sekolah tersebut. Awalnya, polisi tidak percaya, akan tapi semakin banyak orang laporan yang masuk ke dalam polisi. Daripada saat itu pun polisi mulai menyelidikinya. Rang pun tidak tinggal diam karena hal ini adalah hal yang membuat kesalahan baginya. Dia pun dengan cepat menarik perhatian para orang tua agar cepat membayar anaknya. Saat itu pun Kang Jin mulai frustasi dengan keadaannya.
karena banyak orang yang tidak membayarnya. Sampai-sampai dia membuat keributan bersama teman sekelasnya sampai mengundang para guru datang ke kelasnya. Hal itu pun tidak luput dari polisi gadungan yang memanfaatkan baik Doyong dan Rang. Dia selalu muncul sebagai hero untuk memeras banyak orang yang mengalami permasalahan. Malam harinya, Doyong saat pulang bertemu dengan teman-temannya yang saat itu pun dipermalukan dengan tindakan yang pernah dia lakukan untuk mencari uang untuk menebus kesalahan masa lalunya. Saat itu pun datang juga Namyong yang mengaku sebagai pacarnya. Terlepas dari kejadian itu, ia pun menelepon orang tuanya untuk memberitahunya bahwa ada dan dia melaporkan dirinya sendiri untuk selesaikan apa yang dia telah mulai. Saat Doyong sedang duduk, Kang Jingpung menghampiri Doyong, yang ternyata Namyong sudah menunggu kedatangannya. Dari hal itu, banyak sekelompok dari Namyong datang. Untungnya ada Manso yang membantu Kang Jin dan Doyong pergi dari sana. Tidak sampai di situ, saat berdiskusi akan hal tersebut, datanglah dua motor suruhan dari Namyong. Manso pun berusaha untuk memperlambat situasi dan menghadapi dua orang itu, sedangkan Kang Jin dan Doyong pergi begitu saja. Dari kekacauan itu, Manso mendapatkan pukulan yang mengharuskan dia dirawat di rumah sakit. Dalam hal itu, Kang Jin dan Doyong mengalami kesulitan dan hendak melaporkannya ke polisi. Karena sudah larut malam, Doyong pun disuruh Kang Jin untuk pulang duluan. Di sisi lain, Rang mendapatkan telepon dari polisi gadungan, mengajak untuk bekerjasama. Dari situ pun Rang langsung mendatangi rumah Doyong untuk mengancam dari Kang Jin. Berhasil dan mendatangi rumah dari Doyong. Di sanalah mereka berdiskusi. Secara kebetulan, ada teman dekat dari Doyong yang membantunya dalam menyelesaikan masalah. Daripada itu, Kang Jin pun dengan cara yang cerdas merekam semua tindakan dari Rang dan melaporkannya kepada polisi. Tepat keesokan harinya, Namyong merasa kesepian di kelas karena tidak ada sosok dari Kang Jin dan teman-temannya yang datang kepadanya. Pada saat itu pun, Namyong saat hendak presentasi di hadapan kelas, semua orang mendapatkan pesan dan teman-teman lainnya mengetahui bahwa Shin Jin berada di foto bersama dengan Namyong. Tidak lama dari itu pun terdengar suara jatuh dari ketinggian. Ternyata itu adalah Shin Jin. Dia merasa malu apa yang telah dia perbuat kepada Namyong. Akhir cerita bahwa Kang Jin dan Doyong bisa duduk bersama dan mengenang masa lalu bersama SMA. Lalu mereka bercerita tentang cita-cita mereka. Begitupun dengan Hewon merasa kesepian karena dia telah melewati masa-masa SMA-nya. Pesan yang kita bisa ambil adalah kita harus lebih banyak bersyukur. Kita harus stop melakukan segala sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita.